Di mute suaranya tuh. Ya, DLH. Sedang lihat Bu. 70. Iya, 70 partisip yang sudah masuk. Tes. Mohon izin, apakah suara kami terdengar? Dengar. Kurang jelas. Tes 1, 2. Masih menggema, Pak. Tes 1, 2. 1, 2. Apakah suara kami terdengar? Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab, Bapak Ibu Koordinator dan tenaga Anjab sekalian, perangkat daerah se-Provinsi Kalimantan Timur, termasuk UOBK dan UPTT sekalian. Jadi mohon izin, hari ini kami mengumpulkan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan acara Zoom terkait dengan perbaikan SOTK, peta jabatan, dan informasi jabatan pada aplikasi layanan perencanaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (CSN). Jadi menindaklanjuti surat dari Kepala Deputi Mutasi Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia terkait dengan bisa ditampilkan. Jadi menindaklanjuti
surat dari Badan Kepegawaian Negara nomor 6480 garing B strip BP titik 0101 garing SD garing D 2024 tentang penyesuaian peta jabatan dan informasi jabatan pada CSN layanan perencanaan kebutuhan ASN. Nah, jadi dalam surat ini diberitahukan kepada seluruh instansi daerah seluruh Indonesia untuk melaksanakan perubahan terkait dengan SOTK yang berada pada layanan perencanaan CSN. Nah, SOTK yang terdapat pada CSN ini itu sudah menjadi layanan terintegrasi terhadap kepegawaian secara menyeluruh, baik itu dari perencanaan kebutuhan, kemudian pengembangan, dan lain sebagainya, sampai dengan mutasi. Jadi kami harapkan bahwa dari layanan perencanaan ini, SOTK yang Bapak Ibu input itu sudah sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis kinerja. Oh ya. Dan evaluasi jabatan yang telah kita laksanakan. Nah, menindaklanjuti hasil FJAM kemarin, kita telah melaksanakan evaluasi jabatan dan sudah menyerahkan kepada Kementerian 4RB. Namun memang terdapat beberapa perubahan secara prinsip di nama-nama jabatan yang terdapat pada perangkat daerah. Jadi mohon izin mungkin kami baru bisa dengan pasti Pak ya memberikan kesempatan untuk perubahan ini karena memang sesuaikan dengan hasil evaluasi jabatan. Mungkin izin Pak, ada yang bisa waktu dan tempatnya kami. Ya, terima kasih. Saudara Gabriel. Izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih satu lagi. Ya, jadi Pulang ke suara. Saudara Gabriel, Belakangan dapat tiket lagi. Iya kan? banyak kembali CASN khususnya terkait dengan perencanaan kebutuhan ASN. Jadi kita masih diberi waktu untuk melakukan perbaikan tadi terkait dengan kalau ada perubahan SOTK maupun melengkapi peta jabatan dan informasi jabatan. Nah, kalau kita lihat ini setelah hasil validasi evaluasi jabatan dari Kementerian PAN kemarin, ada beberapa jabatan yang dialihkan tidak sesuai dengan yang kita usulkan. Jadi ada beberapa perbaikan dari Menpan terkait dengan konversi jabatan sebelumnya menjadi jabatan sesuai dengan 14/2024. Nah, kalau kita lihat surat Menpan atau keputusan Menpan terkait dengan formasi jabatan P3K, itu kan data jabatan yang diambil atau yang diambil dari CASN yang sudah kita input di tahun sebelumnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan hasil evaluasi jabatan, yang hasil validasi evaluasi jabatan itu ada perbedaan antara data jabatan yang di CASN dengan hasil validasi evaluasi jabatan oleh Menpan. Nah, maksud kami kita melakukan perubahan di CASN ini hanya terkait dengan hasil evaluasi jabatan. Jadi perbaikan dari Menpan hasil evaluasi jabatan. Jadi yang data yang sudah ada atau sudah diinput di CASN itu kan secara otomatis ditarik untuk formasi P3K tahun ini. Nah, data-data itu Bapak Ibu jangan diubah karena itu terkait dengan formasi P3K yang sudah ditetapkan. Jadi yang
perbaikan ini kita hanya menambahkan jabatan-jabatan hasil validasi dari Menpan. Jadi terpaksa ini kita menambah lagi nama jabatan menyesuaikan dengan hasil validasi evaluasi jabatan yang dilakukan oleh Menpan. Karena kan kalau kita nanti menetapkan kelas jabatan, kalau itu tidak ada di dalam pergub kelas jabatan atau jabatan, nanti pembayaran TPP-nya tidak pembayaran TPP-nya itu tidak ada dasar jabatan, itu memang ada di perangkat daerah masing-masing. Jadi ini nanti tujuannya untuk pembayaran TPP juga. Jadi kan nanti kalau kami lihat beberapa kabupaten kota yang sudah dapat hasil evaluasi jabatan, itu nanti masing-masing perangkat daerah itu sudah disebutkan nama jabatannya apa saja dan kelasnya berapa. Nah, maksud kami yang di CISN itu sudah tetap. Jadi kita tinggal hanya menambahkan jabatan-jabatan hasil dari validasi evaluasi jabatan. Tapi mungkin secara teknis untuk inputnya, mungkin Mas Gabriel bisa menyampaikan. Mungkin itu aja Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mungkin silakan Mas Gabriel untuk melanjutkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Dhani atas penyampaiannya, Pak. Jadi benar apa yang telah disampaikan oleh Pak Dhani sebagai kepala bagian lembaga dan anjab. Jadi memang secara prinsip yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kami ingin memastikan terjadi sinkronisasi data, mulai dari dokumen anjab ABK, kemudian di aplikasi Sijabat, di evaluasi jabatan, di usulan evaluasi jabatan yang kita usulkan kepada Menpan dan akan ditetapkan sampai dengan aplikasi layanan perencanaan CSR. Nah, integrasi data ini penting karena ya untuk menjamin kesamaan data. Jadi pada saat kebutuhan kepegawaian nanti akan dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi ini, kita sudah dapat memastikan bahwa data tersebut adalah valid. Nah, jadi menyesuaikan kembali dengan keputusan dan hasil validasi tahap 2 Menpan ini, kita menyesuaikan kembali nama-nama jabatan yang memang dapat kita gunakan di pemerintah daerah, khususnya di lingkungan Provinsi Kaltim kita ini. Nah, jadi mungkin untuk secara teknis, Bapak Ibu sekalian kan mungkin sudah pernah melaksanakan mekanisme penginputan mulai dari Oktober, Pak ya, Oktober 2023 tahun kemarin. Nah, kita sudah pernah melaksanakan BIMTEK pengisian juga. Nah, jadi memang yang menjadi kekhawatiran adalah pada saat teknis penginputan di aplikasi tersebut. Nah, kami berharap bahwa Bapak Ibu sekalian, koordinator dan tenaga anjab ini mampu untuk benar-benar teliti dalam melaksanakan penginputan. Karena dalam aplikasi CSN ini, data-data yang telah Bapak Ibu input itu terintegrasi mulai sampai ke pengembangan dan pengadaan. Jadi kami harap betul-betul dipastikan dalam mekanisme penginputannya, dan juga meskipun minor ya, tapi kami rasa sih secara teknis yang diperbaiki adalah hal-hal minor saja, mungkin penambahan. Dan juga kan memang di dokumen anjab itu nama-nama jabatan yang akan dikonversikan adalah nama-nama jabatan yang sudah tersedia nama anjabnya. Jadi mungkin tinggal secara ini menambahkan nama jabatannya aja. Nah, untuk akses masuk dari CISN ini, kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di BKD. Kemungkinan nanti aksesnya akan kita buka kembali mulai dari hari ini, nanti kami akan infokan. Nah, ini juga kami menyampaikan bahwa hasil evaluasi, hasil instrumen evaluasi dari Kemenpan ini nanti kami akan bagikan
sebagai pedoman Bapak Ibu sekalian dalam penggunaan nama jabatan yang berada di perangkat daerahnya masing-masing. Mungkin begitu. Mungkin itu yang sementara ingin kami sampaikan dari teman-teman BKD. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga. Mas Albert, mungkin. Atau kita kembalikan ke teman-teman perangkat daerah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait dengan teknis pengisian di aplikasi layanan perencanaan CSN? Ada pertanyaan kayak di ini. Jadi ini sekalian menjawab pertanyaan dari Sekretariat Pemda. Izin Pak, tadi kami mencoba untuk membuka perencanaan CSN. Mungkin memang untuk akses di perangkat daerah sebagian masih ada yang terkunci. Ini nanti akan kami kembali dengan sertifikatnya selaku yang memegang akses dalam pemberian akses login ke teman-teman. Jadi nanti mungkin kami akan kabari. Kemudian di Sekretariat DPRD kemarin waktu menambah jabatan fungsional 2, yaitu JF Pustakawan dan JF Asisten Perpustakaan. Berarti kami juga menambahkan jabatan di CSN. Ya betul Pak Jumri. Jadi memang itu menambahkannya di ini ya. Kalau misalnya memang di dokumen anjaknya ditambahkan, kemudian kebutuhan jabatan fungsional tersebut berdasarkan hasil asistensi dan evaluasi dari biro organisasi dimunculkan, kami persilahkan untuk penyesuaian di CASN, kemudian di Sijabat. Jadi nama-nama jabatan yang berada di aplikasi tersebut memang sudah terinput semua, sudah memiliki penetapan. Dari UPD baik. Ada yang nanya? Mohon izin, Bu Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Mungkin diperjelas aja kali ya yang terkait dengan ada perbaikan-perbaikan koreksi dari Menpan terkait nama jabatan kemarin yang disarankan. Nah, itu kan harus diperbaiki di CASN-nya menyesuaikan dari yang persetujuan Menpan. Artinya, apakah yang nama jabatan yang dirubah oleh Menpan itu tetap harus muncul di dalam peta jabatannya, atau itu dihapus diganti dengan nama jabatan yang direkomendasikan oleh Menpan? Itu dulu yang diperjelas di dalam peta jabatan tersebut dengan pengisiannya yang di CASN. Jangan sampai nanti yang direkomendasikan oleh Menpan ternyata nama jabatan yang lama juga muncul, artinya jadi ada pemborosan di dalam peta jabatan itu, nama jabatan muncul dua-dua. Nah, itu yang harus diperhatikan. Terima kasih. Ya.
Baik, Bu, Bapak, terima kasih atas penyampaiannya, Bu. Jadi memang betul secara prinsip hasil evaluasi itu adalah evaluasi dari nama jabatan. Tolong yang ini di mute dulu, yang lain di mute dulu kalau mau jawab. Jadi biar nggak tubrukan suaranya. Makasih. Baik, mohon izin. Jadi memang secara prinsip nama-nama jabatan yang digunakan kita sudah menggunakan yang hasil instrumen dari evaluasi Menpan. Khususnya memang untuk yang berasal dari jabatan konversi. Nanti kita akan sajikan data dari Mas Alif, data konversi yang sudah dievaluasi kembali. Nanti akan kami share di grup itu sebagai pedoman. Jadinya nanti kita sesuaikan juga hasil konversi dari ASN existing yang dikonversi. Nanti mungkin nanti akan kami share di grup filenya sebagai pedoman. Mungkin begitu, Bu. Jadi Iya, artinya kan begini, nama jabatan yang direkomendasikan oleh Menpan kemarin kan itu masih ada tuh yang nama jabatan yang dulunya dia sebagai apa gitu. Nah, dari rekomendasi Menpan itu dirubah menjadi operator layanan operasional. Sementara di perangkat daerah ini banyak yang belum tahu kalau nama jabatan itu sudah direkomendasikan Menpan dirubah menjadi itu. Kalau batas waktu sampai besok tanggal 23 terkejar enggak? Karena kan mereka ini pasti belum buat anjap ABK-nya. Artinya untuk mengisi CASN, mereka harus mempersiapkan dulu data itu. Nah, itu yang harus dipertanyakan dulu di perangkat daerah, apa mereka sudah siap buat itu. Nah, setidaknya secepatnya data yang yang dikirim dalam rekomendasi Menpan itu supaya di perangkat daerah itu cepat untuk memperbaiki supaya agar bisa segera diisi di CASN. Nah, untuk Albert, mohon kalau bisa waktu itu jangan mepet sampai di besok, karena kalau sampai di besok itu kemungkinan perangkat daerah nggak bakal bisa ngejar. Karena banyak jabatan-jabatan itu yang direkomendasikan Menpan yang dibenerin. Contohnya ada di jabatan-jabatan itu yang tidak direkomendasikan untuk ada di daerah. Nah, artinya kami harus mencarikan nama jabatan lain yang sebenarnya tidak diperbolehkan ada di daerah seperti itu. Makasih Mas Abed. Mas Abir, lanjut. Iya, iya. Kalau 28. Mic-nya. Ya, mohon izin, Bill, Pak Dani mohon izin sedikit. Ya, sedikit menambahkan Pak, kami dari BKD sedikit menambahkan bahwa terkait dengan waktu penyelesaian yang besok hari, sebenarnya kan surat dari BKN ini sudah dari tanggal 23 September Pak 2024, yang perihalnya terkait penyesuaian peta jabatan dan anjap pada CSN. Tetapi memang dari kita atau Biro Portal dan BKD mengasih waktu sampai dengan besok karena mengingat ada hal-hal yang perlu diverifikasi oleh Biro lagi terkhusus EBIL yang dimana sesuai surat BKN ini adalah paling terakhir bisa melakukan perbaikan pada CSN yaitu tanggal 25 Oktober sehingga kenapa besok terakhir dalam hal perbaikan pada perangkat daerah. Itu mungkin kembali ke EBIL untuk bisa mengecek kembali
dan butuh waktu. Itu sih tambahan dari kami, Pak. Dan apa terkait akses, Bill? Ini akses masih dikunci ya untuk perangkat daerah? Ya. Masih. Nah, ini nanti perbaikannya perangkat daerah atau gimana semua? Eh, Atau kita kembalikan aksesnya ke masing-masing admin tenaga daerah ya. Jadi bisa masing-masing admin ya? saat Baik-baik, nanti secepatnya kita komunikasikan dengan sub yang menangani untuk membuka kembali akses agar segera diproses. Kami BKD intinya siap mendukung terkait penyesuaian kembali peta jabatan ini, Bapak Ibu semua ya. Jadi apabila ada permintaan untuk membuka akses, kami siap untuk secepatnya membuka kembali. Tetapi melihat bahwa peta jabatan CASN ini kan punyanya BKN ya, sehingga ada batas waktu yang diberikan BKN untuk melakukan perbaikan. Jadi mengingat batas waktu itu, ya itulah yang harus kita ikutin, Bapak Ibu semua ya, terkait perbaikan ini. Itu sedikit dari BKD. Pak Dani mohon izin, Ebil, Bulfa. Ya izin Mas Albert, terkait dengan surat itu emang benar surat itu di bulan September ya. Nah, tapi terkait dari hasil validasinya Menpan itu berapa kali data itu dikembalikan, artinya diperbaiki. Karena apa? Dari teman-teman perangkat daerah ini banyak menaikkan kelas jabatan. Artinya nama jabatan yang sebelumnya di kelas 6 itu dinaikkan di kelas 7 tanpa ada rekomendasi dari biro organisasi. Nah, artinya kami harus mengembalikan jabatan tersebut ke asal. Nah, seperti itu. Nah, ini yang menjadi kendala kami, kenapa EBJAP itu agak sedikit terlambat di dalam mengirimnya ke Menpan. Makanya, tadi sudah aku katakan kalau bisa, kami diberi batas waktu, maksudnya perpanjangan waktu untuk mengentri data ini. Karena kalau sampai batas besok, saya kembalikan lagi ke perangkat daerah, mampu nggak menyelesaikan yang nama jabatan yang direkomendasikan oleh Menpan itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan aku. Karena kalau batas waktu besok, kayaknya teman-teman nggak bakal sanggup deh ngerjain yang perubahan-perubahan nama jabatan itu. Karena banyak yang nama jabatan yang direkomendasikan oleh Menpan. Nah, sementara yang direkomendasikan Menpan ini itu baru saja keluarnya. Artinya surat BKN itu lebih dulu keluar daripada validasi yang baru dikeluarkan oleh Menpan. Itu sih, Mas Albert. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Sedikit menambahkan, Ibu, izin terkait surat BKN itu terakhir itu kalau saya baca di tanggal 25 Oktober, Bu. Pada pukul 23.59 WIB. Itu sih, Bu, kalau di surat BKN. Jadi bukan tanggal 23, tanggal 25 Oktober 2024. Itu batas akhir. Oke, siap. Berarti perangkat daerah siap ya itu ya sebelum tanggal 25 diselesaikan. Itu aja sih intinya untuk teman-teman di perangkat daerah. Makasih. baik. Terima kasih Mas Albert dan Bu Ulfa. Jadi betul kata Bu Ulfa tadi, intinya kita terkendala pada konversi yang tidak sesuai dengan kelas jabatannya. Dan itu datanya akhirnya tidak bisa kami proses dengan baik. Nah, jadi memang untuk terkait dengan waktunya itu yang diberikan oleh BKN itu adalah sampai tanggal 25. Tapi memang harapannya pada saat tanggal 24 kita mampu memverifikasi lagi kalau misalnya ada trouble data dan kita masih punya waktu untuk untuk bisa troubleshooting dengan PIC atau tenaga admin dari BKN pusat. Harapannya adalah pada saat teman-teman perangkat daerah melakukan penginputan, itu nama jabatan yang ditimbulkan sampai dengan pengisian informasi jabatannya dilaksanakan dengan teliti dan sampai selesai. Jangan lupa juga itu kunci validasi jabatannya. Karena kami pengalaman dari tahun kemarin, banyak sekali nama-nama jabatan yang tidak terkunci validasi. Akhirnya, satu saja nama jabatan yang tertinggal, kami tidak bisa mengusulkan peta jabatan secara keseluruhan 13.000 kurang lebih honor yang berada di struktur tersebut tidak bisa kita usulkan karena hanya ada satu yang tertinggal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kembali. Kemudian untuk honor atasan langsungnya dan honor perangkat daerahnya itu disesuaikan kembali, diperhatikan kembali. Jadi
pada saat mekanisme penambahan nama jabatan baru untuk menyesuaikan hasil evaluasi jabatan, honor atasannya disesuaikan dengan honor atasan yang memang langsungnya, dan honor perangkat daerahnya adalah honor dari nama dinas, bagian atau dinas atau biro yang Bapak Ibu input secara langsung. Jadi tidak ada data yang melayang nanti. Apabila honor atasan langsung atau honor perangkat daerahnya tidak jelas, maka nanti jabatan tersebut jadi jabatan-jabatan yang mengambang di sistem, dan kami tidak bisa menindaklanjuti tersebut. Gitu. Mungkin itu ada pertanyaan lagi? Nah. Oke. So, TK, UKTC, PSPAD, jabatan struktural mengalami perubahan. Apakah di CSN nama jabatan tersebut disesuaikan? Ini PTD PSPAD apa ya? PSPAD itu? Anak Dharma. Oh ya, siap dan sebutnya sudah. Jadi izin dari PSPA Dharma, nama jabatan strukturalnya ya berarti. Kalau misalnya ini kan belum dilaksanakan pelantikan, jadi untuk sementara kita masih menggunakan yang lama sampai ada pelantikan terbaru. Nah, tapi untuk yang dinas capil, nah kami harap ini sudah dimasukkan karena sudah kami tambahkan juga unsur perangkat daerahnya. Oh, berarti belum, nggak usah dirubah, masih belum ada yang dilantik, Bu. Itu sudah. Untuk sementara nanti kita sesuaikan kembali. Untuk sementara kita masih menggunakan yang lama dulu sampai Sudah dijawabnya, tidak usah diubah. Kecuali yang dilantik. Oke, baik Pak, terima kasih atas arahannya. Baik. Terima kasih, Atas arahannya. Mas Gabriel. Atas Arahannya. PSPA Dharma paling. Nah, jadi untuk teman-teman perangkat daerah sekalian, tenaga ajak, koordinator, nah ini honor yang digunakan itu kami juga berharapnya sudah menggunakan produk yang baru. Namun memang secara di lapangan ini belum dilaksanakan pelantikan. Jadi kami tidak sarankan untuk menggunakan struktur atau nama jabatan yang baru. Pertimbangannya adalah bahwa di struktur yang lama itu masih ada pengampu atau pejabat struktural yang di tempat tersebut. Jadi masih kita menggunakan yang lama. Kecuali untuk yang dinas Bisa diganti. capil. Sudah dilantik. Berida kan kita belum bisa menggunakan. Karena kan pejabat strukturalnya masih ada yang di eselon 3. Nah, apabila kita konversikan ke berida, otomatis kan eselon 3-nya hilang semua. Jadi masih kita pertahankan dulu sementara sampai dilaksanakannya pelantikan lebih lanjut. Mas Gabriel, Ya. saya mau nanya Mas dari Dinas Sosial. Baik, Mas, terima kasih. Terkait dengan nomenklatur jabatan, Mas, untuk yang di SI ASN perencanaan itu pada waktu itu kan yang membuat rumahnya itu kan waktu itu biro organisasi. Nah, itu sudah tertulis di situ adalah nomenklaturnya sesuai dengan Pergub 43 walaupun pejabatnya itu belum dilantik gitu, Mas. Jadi di Dinas Sosial itu untuk bidang perlindungan dan jaminan sosial itu nomenklatur di SI ASN itu adalah bidang penanganan bencana. Dan bidang fakir miskin itu adalah bidang perlindungan dan jaminan sosial seperti itu, Mas. Sedangkan posisi pejabat kami itu belum dilantik. Nah, tapi kalau yang di aplikasi Sijabat sesuai dengan arahan Ibu Ulfa pada waktu itu, kami tetap masih menggunakan nomenklatur yang lama sesuai dengan yang jabatan sekarang seperti itu, Mas. Nah, itu gimana untuk yang SI ASN-nya? Apakah kami menyesuaikan kembali dengan nomenklatur lama, yaitu bidang fakir miskin dan bidang perlindungan dan jaminan sosial, atau yang ada saat ini yaitu bidang penanganan bencana dan bidang perlindungan dan jaminan sosial seperti itu, Mas. Terima kasih. Izin jawab ya. Halo. Ya, Bu, siap. Ya,
kalau lihat dari permasalahan kayaknya pakai struktur lama deh, karena kan kita belum ada pelantikan nih. Jadi seharusnya pakai struktur lama karena di si jabat itu pakai struktur lama. Kalau di CASN ini kita pakai struktur baru, artinya kan nama jabatannya aja masih nama jabatan lama, termasuk kepala bidang yang sekarang. Nah, ini mungkin bisa dibantu Pak Dani jawab apakah Dinas Sosial ini menggunakan yang struktur baru atau pakai struktur lama? Karena saya sarankan kemarin di si jabat itu masih pakai yang lama, bukan menggunakan yang baru karena kita belum ada pelantikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ilpa. Ya Pak, jadi kita mungkin coba lihat dulu terkait dengan formasi yang P3K-nya itu. Kan di Dinas Sosial itu ada juga ya terkait dengan formasi P3K-nya. Nah, di dalam peraturan pakai yang lama jadi Bulpa yang 20. Di dalam peraturan pakai yang lama sesuai dengan usia yang ada unitnya. Nah, coba nanti dilihat di situ unitnya itu masih menggunakan nomenklatur yang lama atau sudah berubah ke nomenklatur yang baru. Karena kalau kita merubah ke tidak sesuai dengan formasi P3K yang terakhir diterbitkan Menpan, nanti jadi masalah lagi. Makanya mungkin kita lihat di peraturan Menpan terkait dengan formasi P3K yang terakhir. Nanti disesuaikan di situ. Izin menjawab Pak Dani, untuk formasi itu memakai yang bidang penanganan bencana Pak. Jadi yang baru seperti itu. Ya kalau sudah yang baru, ya jangan diganti Pak. Nanti ya. Kalau diganti tidak sama lagi nanti dengan penetapan kalau itu sudah diangkat jadi P3K-nya. Nanti unitnya berbeda lagi dengan yang ada di CASN. Kalau ini sudah terlanjur kita sudah mengganti di CASN, mungkin tetap aja Pak jabatan yang ada. Siap Pak, siap. Artinya di dalam si jabatnya pun dirubah pakai peta jabatan yang baru dong Pak Dani ya? Menggunakan struktur baru. Ya supaya kita sama gitu kan. Karena ini sudah terlanjur, sudah terubah walaupun belum ada pelantikan gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi antara si jabat dengan data di CASN-nya berbeda. Nah, artinya si jabat yang harus mengalah mengikuti CASN. Karena data yang baru diangkat P3K-nya itu menggunakan peta jabatan yang baru. Artinya memakai struktur yang baru begitu. Mungkin itu kali Mas Herwan ya bisa diperbaiki di si jabat kaltimnya ya. Si jabat kaltimnya yang dikalahkan harus ngikutin dengan yang ada di sesuai dengan pergub yang baru. Oke, makasih. Ya, makasih Bu Pak Deni. Baik, jadi memang untuk formasi P3K ini kan sudah diterbitkan melalui Kemenpan 329. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka berarti kan memang formasi tersebut honornya tidak bisa kita ubah untuk sementara waktu. Kaitannya adalah pada saat mekanisme pengadaan. Jadi dalam mekanisme pengadaan strukturnya tiba-tiba berubah, nanti khawatirnya menjadi masalah di kemudian hari. Nah, yang kasihan juga mungkin yang pada saat P3K calon P3K yang akan diangkat itu nanti strukturnya malah hilang atau berubah. Nah, jadi mau tidak mau untuk yang di CSN tadi kita sesuaikan ya berarti Pak ya. Jadi salah satu pedomannya adalah ini salah satu pertimbangan juga berarti yang di nama jabatan yang kita gunakan itu ya yang berada di Kemenpan 329. Artinya logikanya tidak mungkin pengadaan kita laksanakan namun di struktur itu nama jabatannya tidak tersedia. Kan itu tidak mungkin terjadi kan. Jadi yang kita pastikan adalah nama jabatan tersebut tersedia. Jadi pada saat diangkat, soalnya ini CSN ini kan terintegrasi. Khawatirnya nanti pada saat dilaksanakan pengadaan, struktur yang nggak ada, nanti kasihan teman-teman P3K yang sudah diangkat itu sih.
Izin Pak Dani terkait dengan hal ini, artinya harus dicek ulang apakah perubahan struktur itu tidak terjadi hanya di dinas sosial saja. Artinya dengan perangkat daerah yang ada perubahan-perubahan kemarin, nah yang ditakutkan ada juga perubahan seperti itu yang tidak sinkron gitu loh. Jadi artinya bukan di dinas sosial saja, tapi ada perangkat daerah lain yang kemarin ada perubahan itu perlu diperhatikan juga. Terima kasih. Iya, Bu. Mungkin pedomannya sementara ini kita lihat di CISN-nya. Jadi nanti menyesuaikan aja dengan CISN. Ya, Pak. Jadi mungkin menambahkan juga terkait dengan hasil evaluasi jabatan pada Kepmenta 329 di usulan penetapan evaluasi jabatan yang kita usulkan itu sebisa mungkin kita pertahankan karena nama jabatan tersebut sudah pasti akan kita gunakan dalam pengadaan calon P3K. Nah, jadi nanti file yang akan kami kasih adalah file Excel itu sebagai pedoman nama-nama jabatan. Jadi mungkin kita siap di grup aja, Pak ya. Izin Pak Dani. Itu kalau dinas sosial berubah nama jabatannya pakai struktur baru, terus usulan Ebjapnya kemarin kayak apa? Pakai yang baru apa pakai yang lama? Nah, itu yang ditakutkan. Takutnya nanti nggak sinkron lagi dengan usulan Alip ke Menpannya. Takutnya dia pakai yang lama, usulan di Menpan, sementara di CSN-nya dia pakai yang baru. Nah, itu nanti nggak sinkron jabatan-jabatan pelaksana di bawahnya. Makasih. Ya, nanti kita cek lagi dulu. Oke. Silakan Bapeda, Hakim. Bapeda dong, Bapeda. Pak Dani, Bapeda, Pak Dani. Silakan. Oke. Tes. Kedengaran ya, Pak? Ya. Pak, memfikskan lagi dari tadi yang ditanyakan sama Mas Iwan dari Dinsos. Kemudian tanggapan-tanggapan dari Mas Gabriel, Pak Dani, Mbak Ulfa. Saya mau mastiin ya. Jadi yang akan kita pakai itu tidak berubah dari yang SIASN ya. Jadi misalnya kayak Dinsos pakai SOTK yang baru, dia tetap pakai itu. Terus perangkat daerah lain yang sudah pakai SOTK yang masih lama, tetap pakai itu, gitu ya Pak ya? Itu Ya. fixnya itu yang pertama. Oke. Lalu yang kedua, nanti di-share ya, Pak, izin misalnya nih contoh, kita kan lupa nih, kalau kayak Bapeda apa aja yang berubah hasil konversi atau hasil recommended dari Menpan. Nah, mungkin nanti tolong di-share contoh Bapeda nama jabatannya ini jumlahnya 2 misalnya. Nah, itu aja. Jadi nanti kami kami bisa fokus di bagian itu, tapi kami nggak buka-buka lagi yang lain, nggak buka unit lain, tapi fokus di situ itu ya. Nanti tolong dibantu yang bagian itu. Ke perangkat daerah lain juga gitu. Terus yang ketiga, Pak, mau nanya. Kita kan sama-sama tahu nih, waktu kita nginput SIASN, itu kan banyak trouble tuh. Tiba-tiba terpencet, data hilang, di-refresh, tiba-tiba ngulang lagi. Sama-sama tahu lah ya, bagian ini teman-teman juga yang sudah nginput pasti tahu. Kira-kira kalau itu terus kita lanjutin, ada kemungkinan nggak terjadi lagi tuh, Pak? Jangan sampai ketika kita nginput, refresh, dan segala macam itu, data yang sudah ada sebelumnya itu jadi hilang atau berubah, kemudian mempengaruhi yang ini, tes CPNS dengan untuk rencana pengangkatan P3K. Nah, mungkin di sini karena ada Mas Albert juga, bisa tolong nanti juga ditanggapi selain dari Biro Organisasi. Artinya, jangan sampai yang kita sudah lakukan ini jadi malah nambah masalah baru. Karena kita sama-sama tahu kan ini lagi tes CPNS nih, bentar lagi teman-teman P3K juga gitu loh. Itu aja Pak, mohon tanggapannya. Terima kasih banyak. Ya, mungkin saya bantu menjawab juga Mbak Moni. Izin Mas Gabriel.
itu nanti yang hasil Ebjab kalau mau di-share itu nggak bisa kita kalau bagi-bagi per perangkat daerah. Jadi di-share aja. Nanti biar di perangkat daerah bisa ngelihat mana-mana yang ada koreksi-koreksinya dari Menpan kemarin. Karena kalau yang dari aplikasi itu koreksinya langsung hilang kemarin yang perubahan itu. Nah, itu kan langsung hilang tuh catatan di sampingnya. Nah, nanti dari teman-teman perangkat daerah aja menyesuaikan lagi nama jabatan yang sudah kemarin dikoreksi oleh Menpan itu. Segera saja di-share ke perangkat daerah. Makasih. Baik, jadi tadi sudah kami share di grup forum diskusi tadi file. Nanti untuk file apa tuh, yang file hasil konversinya, tapi memang itu secara global, tidak secara by name. Untuk sementara Mas Alif masih proses datanya terkait dengan konversi per nama jabatan. Intinya adalah kami mengkonversinya itu, kami memverifikasi kembali terakhir itu kesesuaian antara kelas jabatan si pengaku dengan kelas jabatan yang akan dikonversi. Jadi untuk sementara yang nama jabatan globalnya sudah di-share di grup. Nah, untuk teknis mekanisme pelaksanaan pengadaan dan penginputan di CSN ya tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi masalah kembali. Tapi paling tidak kalau misalnya terjadi suatu masalah, kita sudah memiliki pegangan terkait dengan penetapan dari pengangkatan formasi pengadaan P3K. Jadi itu jadi pedoman kita juga sih. Mungkin ada tanggapan lagi dari BKD terkait dengan kesesuaian antara struktur di layanan perencanaan dengan pengadaan P3K. Mungkin apabila terjadi trouble, hilang honornya atau gimana gitu. Kira-kira gimana? Ya, mohon izin sedikit nambahkan, Bill. Ya, terkait pengadaan ini kan sudah ada penetapan formasi, yang dimana nanti pengisian formasi itu ialah sesuai dengan nama jabatan dan lokasi honor yang tertera pada penetapan. Sehingga kalau nanti memang terisi semua tenaga kita CPNS baik P3K, ya otomatis SK dan nama jabatannya pun sesuai dengan formasi yang ada. Sehingga sudah jelas honornya pun harus tersedia itu, Bill. Ya. Karena sudah ada Kalau misalnya ada trouble tadi kata Mbak Monik, misalnya tiba-tiba hilang, itu gimana? Tiba-tiba hilangnya karena apa nih? Ketika itu tidak akan dihapus, ya tidak bakalan hilang, Bill, di sistem. Cuma itu kan, sih ya. Kalau misalnya terjadi, karena kan kemarin berdasarkan pengalaman juga kan, ada yang hilang, ada yang jabatannya hilang, tiba-tiba bisa dengan keluar nanti kan. Padahal ada lengket formasi pengadaan di itu 10 juta per transaksi atau 10 juta per hari. Iya, kalau misalkan pun terjadi hilang, itu akan bisa kita laporkan ya terkait di CSN. Apa sih, yang penting kan nanti tinggal kita bersurat untuk membukakan kembali kepada BKN dan menambahkan. Yang pasti jangan sampai ada honor yang hilang, karena ketika ada honor hilang tetapi ada SK dan pekerjaan orangnya pun ada di situ, ya kan kasihan orang nanti, apalagi sebentar lagi terkait kinerja lah akan integrasi, sehingga CSN ini akan memang dipakai sepenuhnya. Jadi saya sampaikan kembali ke masing-masing teman-teman perangkat daerah, tolong cek kembali betul-betul terkait CSN ini, karena kedepannya pun semua sudah menggunakan CSN terkait mutasi dan lain-lain hal sebagainya, semua datanya melalui CSN. Gitu ya. Mas Albert. Siapa izin? Ya, izin. Jadi pada prinsipnya nomenklatur jabatan yang sudah ada di CSN kita jangan dirubah. Karena ini kan tadi untuk Mas Albert ini akan menentukan atau akan berpengaruh dari pengangkatan nanti, baik itu untuk CPNS maupun untuk P3K. Jadi siap, betul Pak. Pak Ibu, nomenklatur jabatan yang ada di CSN itu jangan diganggu. Betul. Oke. Ya, izin Pak. Betul ya kata Pak Dani, karena terkait formasi dan penetapannya pun sudah ada, sehingga jangan sampai nanti orang sudah mendapatkan SK dan bekerja tetapi rumahnya tidak ada.
Itu yang kita hindari. Ya, Bu. Jam ya. Iya. Ya, kecuali hari Jumat. Kalau Jumat kalau saya pulang keluar dari kantor tuh habis Jumatan langsung. Ya. Mas Albert, coba yang 10 juta per hari tadi coba agak di silent suara yang di belakangmu tuh, nah ya kan masuk semua itu. Iya. Kapok. Iya, ya, mohon maaf. Yang konversi di existing PNS. Oke, seharusnya kalau ada travel bisa ikut. Ya, mungkin nanti yang lain. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian. Izin Mas, dari cabang 5 Mas, Mbak Amel. Ya. Ya, izin Bapak Ibu, kan saya mau menanyakan, untuk tadi kan saya coba masuk si ASN menggunakan akun yang pertama kali kita ngisi si ASN kan. Nah, tetapi untuk di Dinas Pendidikan ini kan ada perubahan. Waktu itu kan pakai akunnya Kasubag ya, Dinas Induk untuk cabangnya. Untuk sekolah juga, apakah itu tetap berlaku sama, satu akun juga untuk cabang dan untuk sekolah, atau ada pembaharuan akun lagi, mengingat beliau juga dimutasi karena Kasubagnya kan bukan beliau lagi, begitu. Itu aja Mas, terima kasih. Kemarin itu sudah ada pengajuan perubahan akun belum? Nah, saya kurang tahu itu Mas, dari Dinas Induk kayaknya berarti ya, yang mengusulkan. Kalau misalnya belum ada menyurat ke BKD. Bill. Itu kemarin Dinas Pendidikan kan Kasubagnya yang lama. Nah, pelantikan kemarin Kasubagnya ganti yang baru. Artinya akunnya dirubah aja, jangan pakai dengan akun yang pejabat yang lama, ganti aja dengan pejabat yang baru. Mungkin bisa dibantu dengan Mas Albert kali ya. Iya, betul Bu. Maksud saya seperti itu Bu. Terima kasih Bu, Pak. Ya. Jadi nanti dari Dinas Pendidikan itu menyurat kembali terkait dengan penggunaan akunnya ya, menyesuaikan dengan Kasubag yang baru. Jadi nama jabatannya kemarin kayaknya sudah sempat ditanyakan itu. Jadi nanti Dinas Pendidikan menyurat untuk akun dari Kasubag umumnya, Pak Kasubag umumnya ya. Iya, Pak Bambang Hadi. Nanti nama dan NIP-nya Pak Hadianto itu sudah lengket dengan akunnya Dinas Pendidikan, bukan di Pak siapa kemarin itu Kasubag umumnya. Nah, jadi kan itu kan NIP-nya Kasubag umum yang mana masuk loginnya. Nanti di surat ke BKD diganti ke nama Kasubag umum yang baru, begitu. Kemungkinan besar ini kayaknya masih yang lama ya, masih lengket di nama NIP-nya Kasubag lama ya. Iya, masih nama yang lama, yang beliau yang lama. Tapi bisa login. Cuma maksudnya Ya, sedikit tambahkan. Ya. Mbak, terkait hal tersebut seharusnya sudah disurati ya kepada BKD. Silakan bikin surat semula menjadi. Jadi semulanya siapa, menjadinya ke siapa. Dibikin aja tabel Mbak, seperti biasa. Dan juga untuk mengingat waktu sebenarnya ya, kan ini dikejar waktu ya, deadline. Seharusnya memang menggunakan akun yang terbaru ya, yang sudah jelas jabatan yang sudah ganti lah seharusnya. Cuma apabila nanti menggunakan bisanya masih login menggunakan yang lama, silakan gunakan itu dulu Mbak. Yang pasti perubahan tersebut kan sesuai dengan keadaan cabang dinas nih. Tetapi untuk perubahan data silakan menyusul. Apabila lambat, nanti scan saja, kirim ke saya Mbak. Tetap koordinasi ke dinas ya. Nanti suratnya dari dinas. Ya, suratnya dari dinas, menyusul aja itu mungkin yang selebihnya mungkin untuk percepatan, mungkin bisa langsung diakses pakai yang lama. Nanti Betul. untuk pembaruannya bersurat aja secara resmi nanti dari melalui dinas seperti induk. itu. Seperti biasa Mbak Amel. Iya. Siap Ibu, makasih Bu. Makasih Pak Albert. Iya. Oh iya Bu, izin satu lagi Mas. Berarti yang di bawah sekolah ini juga cabang dinas ya, yang mengecek UNOR-nya apabila ada yang kemarin masih beberapa yang belum terkunci gitu-gitu, atau cukup punya cabang aja? Terima kasih.
Nah, jadi kami kemarin itu sudah sampaikan bahwa sekolah-sekolah itu berada pada tanggung jawab cabang dinas masing-masing, ya kan? Nah, harapannya ya itu tadi. Cuma untuk nama jabatan guru yang di CSN, kami rasa kemarin itu sudah sesuai dengan masing-masing level ya, dan masing-masing jenjang. Jadi selama belum ada perubahan yang secara signifikan, kami rasa di sekolah-sekolah itu masih menggunakan yang hasil perhitungan ajab yang terakhir gitu. Jadi yang penting dipastikan aja untuk di sekolah-sekolah di bawahnya sudah terbukti validasi. Gitu. Oke, Mas. Terima kasih. Baik, mungkin sekian kira-kira. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, mungkin ini kami tutup. Jadi harapannya pada saat akses CSN ini, Mas Albert mohon izin, ini sudah bisa diakses kan belum teman-teman perangkat daerah? Ya, mohon izin ini belum bisa diakses, Bil. Tadi sudah tak komunikasikan. Kebetulan tim kan di Balikpapan nih. Nanti minta tolong Pak Dani nelpon Pak Andri ya, Bil. Tinggal tunggu itu aja. Oke, baik. Oke. Jadi Ya. nanti kalau kami nunggu kabar dari BKD ya berarti ya. ya Baik. Harapan kami adalah Bapak Ibu mampu memaksimalkan perubahan di CSN. Intinya adalah sinkronisasi data aja yang kami harapkan dari ajabnya, dari sejabat, dari CSN. Jadi kesesuaian dari rumahnya, baik untuk pengadaan, mutasi, atau pengembangan karir dari ASN tersebut. Mungkin itu aja. Ya. Baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu, jadi mungkin untuk penyesuaian data di CSN ini tadi sudah panjang lebar disampaikan baik oleh Mas Gabriel maupun Mas Albert. Jadi nomenklatur jabatan yang ada di CSN jangan dirubah-rubah. Terus kita mungkin perlu ketelitian, kehati-hatian nanti pada waktu melakukan input penyesuaian nomenklatur jabatan, baik itu untuk nama jabatannya maupun informasi jabatannya nanti. Jadi jangan sampai nanti ada data nomenklatur jabatan yang hapus, nanti akan menambah panjang tugas kita lagi untuk mengembalikan jabatan tersebut. Mungkin terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan upaya ini kita dapat selesaikan tepat pada waktunya. Sekali lagi kami mau ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang ini malas baca pengumuman. Waalaikumsalam.